jauh dari jantung kota Purwokerto, di sebuah jalur tua yang menghubungkan Sokaraja dan Kalibagor, berdiri bangunan megah yang kini tinggal puing dan karat, bekas pabrik gula Kalibagor. Bangunannya menjulang seperti tulang belulang raksasa, membatu di tengah ilalang dan pohon-pohon beringin yang tumbuh liar, seolah mencoba menelan kembali apa yang pernah menjadi simbol kekuasaan kolonial Belanda di Tanah Banyumas. Dibangun pada tahun 1879, pabrik itu dulunya adalah denyut nadi ekonomi wilayah ini. Tebu dari ladang-ladang sekitar diangkut lewat rel lori sempit ke ruang produksi besar, di mana mesin-mesin besi menderu sepanjang hari, memeras manis dari batang-batang kasar. Tapi di balik suara mesin itu sering terdengar pula jeritan, bukan dari alat, melainkan dari manusia. Warga tua di Kalibagor masih menyebut nama pabrik itu dengan pelan, seolah takut membangunkan sesuatu yang belum tidur. Mereka tahu sejarahnya bukan sekadar soal gula dan kolonialisme, tapi darah. Karena di bawah lantai batu pabrik itu terkubur tulang-tulang buruh paksa, sisa-sisa pekerja pribumi yang diperlakukan seperti binatang, bahkan lebih buruk. Dan karena itu pula, sejak pabrik mulai dibangun, tempat ini tak pernah benar-benar damai. Konon, untuk meredam gangguan yang tak bisa dijelaskan, kecelakaan kerja tanpa sebab, mesin yang tiba-tiba hidup sendiri, jeritan dari dinding, pihak Belanda melakukan ritual persembahan darah setiap tahun. Seekor kerbau disembelih, darahnya dipercikkan ke seluruh penjuru bangunan, dan kepalanya dikubur di ruang kontrol utama. Tapi tumbal itu hanya menunda amarah, tidak memadamkannya. Saat pabrik ditutup pada akhir 1990-an, warga mengira segalanya akan tenang. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Tanpa ritual tahunan, suara-suara dari dalam bangunan menjadi semakin sering terdengar. Langkah-langkah berat di malam hari, lampu yang menyala sendiri, bahkan kabar tentang penampakan seorang wanita Belanda dengan gaun putih berdarah di jendela atas pabrik. Dan satu sosok yang paling ditakuti. Pria tinggi tanpa kepala, membawa rantai dan aroma besi karat bercampur daging busuk. Kini, tempat itu menjadi tempat uji nyali, konten YouTube, dan kadang ritual liar yang dilakukan diam-diam oleh orang-orang tak bertanggung jawab. Tapi tak banyak yang tahu bahwa pabrik itu masih hidup. Ia menyimpan napas dari masa lalu yang belum selesai. Bahwa setiap kali seseorang melangkah ke dalamnya dengan niat meremehkan, pabrik itu akan menelan mereka perlahan, menggiling tubuh dan akal mereka seperti memeras tebu. Dan pada suatu malam di bulan Sura, 3 mahasiswa dari Purwokerto, Bayu, Raffi, dan Dimas mendatangi tempat itu untuk sebuah skripsi sejarah. Mereka datang membawa kamera, catatan, dan rasa penasaran. Mereka tak tahu bahwa pabrik telah menunggu. Dan malam itu, mesin tua kembali menyala. Hujan gerimis turun sejak sore, membasahi tanah merah dan ilalang yang tumbuh liar di sekitar bekas pabrik gula Kalibagor. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, seperti menyimpan sesuatu yang tak kasat mata. Bayu memarkir motornya di pinggir jalan sempit, tepat di depan pagar besi tua yang telah berkarat. 2 temannya, Raffi dan Dimas, menyusul tak lama kemudian. "Itu tempatnya," kata Bayu pelan. "Siap?" Raffi mengangguk, meski jelas wajahnya tegang. Dimas hanya diam, matanya menatap dalam ke arah bangunan besar yang berdiri membisu di balik pagar. Dinding-dindingnya ditumbuhi lumut, jendelanya menganga kosong seperti mata mati. Di atasnya, cerobong raksasa menjulang hitam ke langit mendung, seperti jari besi yang menunjuk ke neraka. "Pintu belakang terbuka setengah," kata Bayu sambil menunjuk celah di sisi kanan bangunan. Mereka berjalan perlahan, hanya diterangi cahaya senter dari ponsel. Setiap langkah menimbulkan suara berderak dari puing dan daun kering yang berserakan. Begitu mereka mendekati pintu besi yang terlepas dari engsel, udara di sekitar berubah. Dingin menusuk, angin bertiup pelan, tapi membawa aroma menyengat, campuran logam tua, jamur basah, dan darah. "Lu nyium bau itu nggak?" tanya Dimas lirih. Bayu tak menjawab. Ia sudah melangkah masuk, menyorot lorong gelap yang membentang panjang. Langkah mereka bergema di lantai beton, menemani suara tetesan air dari pipa-pipa tua di langit-langit. Mesin-mesin raksasa berdiri membatu, namun terasa seperti sedang mengintai, menyimpan nyawa yang belum padam. Di lorong kiri, mereka melihat rel lori kecil yang mengarah ke dalam gudang. Tiba-tiba, senter Raffi bergetar, bukan karena baterai lemah, tapi karena tangannya. "Gua barusan lihat sesuatu gerak," bisiknya. "Di belakang mesin itu, kayak bayangan orang." "Udah, fokus, kita cari ruang kontrol dulu," jawab Bayu, mencoba terdengar tenang. Mereka sampai di sebuah ruangan luas, dengan kaca pecah di setiap jendela dan bangku pengawas yang miring tak beraturan.
Dindingnya dipenuhi cat mengelupas dan papan nama tua yang masih tertempel di atas pintu bertuliskan Kontrol Ruang Utama, Situd Menmatupatua. Bayu menyorot salah satu jendela besar. Di pantulannya, ia melihat sesuatu. Seseorang berdiri tepat di bergaun putih, rambut panjang, wajah pucat. Namun ketika ia berbalik, kosong. Bayu memejamkan mata, menahan napas. Kita harus cepat. Ada yang nggak beres. Tiba-tiba terdengar suara logam berat bergeser. Gerak! Pintu utama yang tadi terbuka perlahan menutup sendiri, mengeluarkan bunyi nyaring yang menggema ke seluruh ruangan. Lalu, dari kejauhan, terdengar suara mesin tua mulai menyala. Grrr! Clang! 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 Raffi menoleh dengan wajah pucat. Mesinnya nyala sendiri, dan saat mereka hendak lari keluar, lorong yang tadi mereka lewati sudah tak ada. Tembok di sana kini menyatu, seolah lorong itu tak pernah ada. Tempat ini berubah, gumam Dimas. Suaranya hampir tak terdengar. Kita dikunci dari dalam. Dan dari balik kegelapan, terdengar langkah berat. Perlahan, teratur, seperti rantai diseret di lantai besi. Seseorang atau sesuatu sedang berjalan ke arah mereka. Langkah itu makin dekat. Tap, clang. Setiap langkah terdengar berat, seperti kaki logam yang menghantam lantai beton dengan kemarahan yang ditahan. Rantai berderak menyusul di belakangnya, menyeret denting dingin yang merambat ke tulang belakang. Raffi menempel ke dinding, napasnya memburu. Senter di tangannya bergetar hebat. Matiin dulu senternya, bisik Bayu cepat. 3 senter pun padam bersamaan, menyisakan kegelapan total. Tapi meski tanpa cahaya, mereka tahu sesuatu sedang berdiri hanya beberapa meter dari tempat mereka bersembunyi. Diam, tak ada suara. Hening yang begitu pekat sampai mereka bisa mendengar detak jantung sendiri. Lalu, tiba-tiba, 2 mata merah menyala di kegelapan. Bukan mata manusia, lebih seperti bara api yang menyala dari rongga kosong. Sosok itu menghembuskan napas keras, panjang, seperti desis mesin tua yang baru dinyalakan. Tubuhnya besar, bayangannya terlihat sebentar saat petir menyambar dari luar jendela. Ia tak punya kepala. Dari leher yang terpenggal, mengepul asap hitam pekat. Tangannya menggenggam rantai besar, berkarat dan meneteskan darah tua yang membasahi lantai. Lari, jerit Bayu. Mereka kabur ke lorong kanan, melewati tumpukan mesin berkarat. Tapi lorong itu terasa tak berujung. Setiap langkah yang mereka ambil, tiap dinding di sisi kanan dan kiri makin rapat, seolah pabrik sedang menelan mereka perlahan. Kenapa lorongnya nggak habis-habis? Tadi cuma beberapa meter, kok bisa jadi kayak gini? Raffi panik. Bayu menoleh ke belakang, berharap mereka sudah jauh dari sosok tadi. Tapi tak ada bayangan mengejar. Yang ada hanyalah kegelapan yang ikut bergerak, seperti lubang hitam yang merayap. Lihat itu, bisik Dimas menunjuk dinding. Senter Raffi menyala lagi dan mereka semua terdiam. Di sepanjang dinding lorong, tergurat bekas cakaran tangan, ratusan, bahkan ribuan. Beberapa besar dan dalam, seperti dari kuku manusia yang mencakar sekuat tenaga. Lainnya, terlalu tinggi, terlalu kasar untuk disebut tangan manusia. Di ujung lorong muncul satu pintu kayu tua dengan lambang Belanda di tengahnya. Di atasnya terpahat kata Verboden Toegang. Masuk ke situ? Tanya Dimas. Kita nggak punya pilihan lain. Tepat saat itu, suara rantai kembali terdengar dari belakang. Lebih cepat dari sebelumnya. Clang, clang, clang! Tanpa pikir panjang, Bayu mendorong pintu itu terbuka. Pintu tua itu berderit pelan. Dan di baliknya, lorong berubah drastis. Dindingnya bukan bata, tapi batu hitam seperti ruang bawah tanah. Bau amis darah menguar kuat dan udara di dalam lebih dingin. Dingin seperti kuburan. Begitu mereka melangkah masuk, pintu di belakang menutup sendiri. Raffi mencoba membukanya kembali. Tak bisa, seperti disegel dari luar. Tempat apa ini? Gumam Bayu menyorot ke depan. Dari kejauhan terdengar bunyi tetesan air, lalu suara lirih seperti anak kecil menangis. Dan di tengah lorong gelap itu sosok kecil berdiri. Tubuhnya kotor, telanjang dada, dan wajahnya tak jelas. Ia menatap mereka tanpa emosi. Ah, adik kecil, Raffi maju selangkah. Namun sosok itu tak bergerak, hanya menunjuk ke bawah. Tanpa peringatan, lantai di bawah kaki mereka runtuh, menelan ketiganya ke dalam kegelapan yang lebih dalam, lebih tua, lebih busuk, dan jauh dari dunia yang mereka kenal. Tubuh mereka menghantam tanah keras dengan debu tebal dan udara yang menyesakkan. Ketiganya terbatuk pelan, tubuh gemetar. Jatuh itu terasa lama, seolah mereka bukan hanya terperosok dari satu lantai, tapi jatuh melewati waktu. Saat senter menyala kembali, mereka mendapati diri mereka berada dalam ruang bawah tanah yang sempit.
Udara begitu lembab dan bau amis darah menempel di kulit. Batu-batu tua menyusun dinding melengkung seperti lorong penjara zaman kuno. Di atas, lubang tempat mereka jatuh sudah tertutup rapat. Tak ada jalan kembali. Tempat apa ini? Tanya Dimas dengan suara gemetar. Bayu menyorot dinding dan menemukan ukiran simbol-simbol aneh. Di antaranya ada satu lambang yang menyerupai kepala kerbau dengan mata kosong dan lidah menjulur. Di bawahnya, tertulis huruf Latin tua yang nyaris hilang. Offer for rust, persembahan untuk ketenangan. Raffi menunjuk ke depan. Lihat itu, di ujung lorong tampak sebuah tangga batu melingkar ke bawah, menukik tajam ke dalam kegelapan. Dari sela-sela batunya, tetesan merah mengalir perlahan. Bukan air, bukan karat, tapi darah. Tetesan itu menetes lambat ke tanah, membentuk jejak merah yang sudah mengering di beberapa bagian. Gak masuk akal. Ini udah gak wajar lagi, ujar Bayu, mencoba mengatur napas. Tapi kalau kita nggak terus jalan, kita bisa mati di sini. Mereka pun menuruni tangga pelan-pelan. Suara langkah mereka bergema, bercampur dengan tetesan cairan dari dinding. Di sepanjang anak tangga terlihat jejak-jejak kaki, bukan hanya satu atau dua, tapi puluhan. Dan semuanya kecil, seperti milik anak-anak. Tiba-tiba Raffi terpeleset. Kakinya menginjak sesuatu yang lunak. Ketika ia menyorot ke bawah, ia melihat sepotong tangan kecil membusuk di anak tangga. Urat-uratnya terjulur, kukunya panjang, dan jari-jarinya mencengkram tanah, seperti pernah berusaha naik. Raffi menjerit dan mundur, tapi Bayu segera menariknya agar tidak jatuh lebih jauh. Fokus! Kita harus tetap jalan! Setelah beberapa menit yang terasa seperti jam, mereka tiba di dasar tangga. Ruangan di bawah lebih luas, dan di tengah-tengahnya berdiri altar batu yang dilumuri darah kering. Di atas altar itu terdapat tengkorak kepala kerbau, tanduknya besar dan patah sebelah, dengan bekas ukiran mantra di dahinya. Bayu mendekat, mencoba membaca tulisan di bawah altar. Darah mereka membawa hidup, tapi tanpa darah baru, arwah takkan tidur. Di saat itu juga terdengar suara gerakan dari sudut ruangan, bayangan merayap di dinding. Cahaya senter Raffi menyorot ke kanan. Seseorang berdiri di sana. Tapi bukan siapa-siapa yang mereka kenal. Sosok tinggi, kurus, dengan tubuh dililit tali tambang dan wajah tertutup kain putih penuh darah. Tubuhnya bergerak perlahan, dan dari mulut yang tertutup kain terdengar bisikan serak. Ganti, tumbal, ganti. Lampu senter mendadak padam semuanya. Gelap. Suara rantai dan bisikan dari segala arah kembali terdengar. Dan dari atas tangga terdengar suara langkah perlahan turun. Sosok penjaga tanpa kepala turun ke ruang persembahan. Gelap menelan mereka sepenuhnya. Tak ada cahaya, hanya suara. Dan itu jauh lebih menakutkan. Bisikan serak, desah napas berat, gesekan rantai, dan langkah lambat yang menuruni tangga batu seperti palu godam yang memukul nalar. Kleng. Langkah berat itu semakin dekat, dan setiap denting rantai membuat dada Bayu seperti diremas. Ia menggenggam tangan Raffi dan Dimas, berbisik, "Jangan gerak, jangan bersuara." Tapi dari kegelapan, suara bisikan itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat. Ganti. Tumbal, darah, harus baru. Lalu senter Dimas menyala dengan sendirinya. Cahaya itu menyinari ruang di belakang altar, sebuah ruangan kecil tersembunyi, dengan dinding dipenuhi simbol aneh dan potongan tulang-tulang manusia yang disusun melingkar. Di tengah ruangan itu ada kursi batu besar mirip singgasana, dengan rantai tergantung di sampingnya. Di atas kursi duduk sesosok mayat kering, mengenakan seragam kolonial Belanda yang robek dan berlumuran darah. Tengkoraknya masih utuh, namun mulutnya terbuka seolah sedang menjerit. Tangannya mencengkeram catatan lusuh berbahasa Belanda dan sesuatu yang tampak seperti mantra tua tertulis di selembar perkamen berwarna kecoklatan. Bayu mendekat perlahan dan mengambil perkamen itu. Meski tak semua bisa terbaca, ia berhasil mengartikan sebagian besar tulisannya. Untuk menjaga kekuasaan atas pabrik ini, darah mereka harus dipersembahkan. Tiap 30 tahun, satu jiwa harus dihantarkan ke ruang pemujaan agar roh-roh yang dikurung tetap tertidur. Jika tumbal tidak disiapkan, para arwah akan bangkit dan menuntut darah sendiri. Tiba-tiba, semua senter kembali menyala bersamaan. Ruangan itu kini terlihat jelas, dan mereka bertiga sedang dikelilingi puluhan sosok hitam. Bayangan-bayangan tinggi dengan wajah kosong, tubuh setengah terbakar, beberapa membawa alat pabrik, sabit tebu, pengait, palu besar. Semuanya melayang tanpa suara, mengelilingi altar. Di tengah mereka, penjaga tanpa kepala muncul. Tubuhnya meneteskan darah hitam, dan rantai yang ia seret mencakar lantai dengan suara mengerikan. Dimas berteriak, "Apa mereka semua?
Buruh pabrik? Bayu hanya bisa menatap sosok-sosok itu. Ada yang masih muda, ada yang tua. Beberapa bahkan tampak seperti anak-anak. Wajah-wajah menderita. Wajah-wajah yang telah mati karena kelelahan, siksaan, dan pengkhianatan. Satu suara bergema dari langit-langit ruangan, berat dan dalam, seperti berasal dari perut bumi. Darah baru, atau kutukan terus berlanjut. Tiba-tiba, altar mulai bergetar. Darah mengalir keluar dari bawahnya, membentuk simbol lingkaran di tanah. Singgasana di belakang mulai menyala dengan cahaya merah samar. Bayu sadar mereka sedang dipaksa memilih. Salah satu dari mereka harus tinggal, menjadi tumbal. Raffi panik. Gila, ini semua nyata? Gak mungkin, ini mimpi kan? Tapi tubuh Dimas mendadak kaku. Matanya menatap kosong ke arah altar. Ia berjalan perlahan ke tengah lingkaran darah. Wajahnya berubah seperti seseorang yang tak lagi sadar akan dirinya sendiri. Dimas, jangan! Bayu menariknya, tapi tubuh Dimas seolah berat sekali, seperti ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Lalu dari atas suara lain terdengar. Bukan arwah, bukan penjaga, tapi suara perempuan, pelan, dalam, dan asing. Tumbal bukan pilihan. Tumbal sudah ditentukan sejak kalian masuk. Dan dari balik dinding batu, muncul sosok perempuan Belanda, bergaun putih berlumur darah, rambut pirangnya terurai. Mata kosongnya memandangi Bayu tajam. Noni itu akhirnya menampakkan diri. Sosok perempuan itu melayang pelan di atas lantai batu. Langkahnya tak bersuara. Gaunnya kompang camping, sebagian sudah menyatu dengan darah kering yang menghitam. Dari dekat, wajahnya terlihat lebih menyeramkan. Kulit pucat kehijauan, mata mati yang menghitam seperti dua lubang ke alam lain, dan bibir yang terus berbisik tanpa suara. Raffi beringsut mundur. Itu Noni Londo ya? Bayu mengangguk pelan, terpaku pada sosok itu. Ia tahu legenda itu, wanita Belanda yang katanya meninggal karena bunuh diri saat masa penjajahan. Tapi sosok di depannya tidak hanya hantu, ia seperti penjaga dari sesuatu yang lebih besar. Perempuan itu menunjuk ke arah Dimas, yang masih berdiri kaku di tengah lingkaran darah. Lalu ia berkata dalam bahasa Belanda yang terdengar usang. De schuld moet betaald worden. Hutang itu harus dibayar. Bayu menatapnya tajam. Hutang apa? Kami nggak tahu apa-apa. Noni itu menoleh ke arahnya, lalu mendekat hingga wajahnya hanya sejengkal dari wajah Bayu. Nafasnya dingin, seperti kabut es yang menembus kulit. Dia, katanya dalam bahasa Indonesia yang aneh dan terbata. Anak dari pengkhianat. Bayu terdiam. Siapa? Siapa yang kau maksud? Perempuan itu menunjuk ke Dimas. Leluhurnya menjual para pekerja ke tentara, menyegel roh mereka di sini, lalu lari membawa emas dan keselamatan. Tapi arwah, tak bisa dibohongi. Raffi terpana. Maksud lo, Dimas keturunan pengkhianat buruh pabrik? Noni itu tak menjawab. Ia melayang kembali ke dinding, menyatu perlahan dalam bayangan dan hilang. Tapi suaranya masih menggema. 1 darah akan menggantikan 1000. Tiba-tiba, Dimas berteriak. Tubuhnya seperti ditarik paksa ke altar. Tangan dan kakinya terikat oleh rantai yang entah muncul dari mana. Altar bersinar merah menyala. Darah menetes dari langit-langit dan semua roh mulai mendekat, mengelilingi Dimas sambil bersenandung lirih. Nada yang tak berasal dari dunia ini. Bayu dan Raffi mencoba menarik Dimas dari altar, tapi tubuh mereka terdorong oleh kekuatan gaib, membuat mereka terhempas ke dinding. Saat Bayu membuka mata, ia melihat Dimas. Tapi itu bukan senyum Dimas. Wajahnya berubah aneh. Matanya hitam legam, dan dari mulutnya keluar suara berat. Pengkhianatan dibayar dengan tubuh. Aku penjaga baru. Seketika, semua cahaya padam. Saat menyala kembali, altar sudah kosong. Tak ada Dimas, tak ada roh, tak ada darah. Hanya keheningan dan suara mesin tua yang menderu perlahan dari kejauhan. Bayu bangkit perlahan. Raffi masih terguncang. Di tangan Bayu terselip sesuatu, lembaran tua yang tadi digang Dimas. Isinya adalah peta ruang tersembunyi di bawah pabrik dan 1 kalimat di bagian bawah. Masih ada 1 tumbal lagi. Bayu menatap Raffi. Kita belum keluar dari sini. Suara mesin tua itu terus berdengung, berderak, bergetar, menggema hingga ke dinding ruang bawah tanah. Seolah sesuatu yang selama ini tertidur, kini perlahan terbangun. Bayu berdiri dengan napas berat. Tubuhnya masih terasa nyeri akibat benturan, tapi pikirannya jauh lebih kacau. Dimas, teman dekatnya telah diambil, dijadikan semacam penjaga baru. Dan kini, hanya dia dan Raffi yang tersisa. Kita harus keluar dari sini, kata Raffi, suaranya pelan dan gemetar. Bayu mengangguk. Mereka mengikuti lorong sempit yang terhubung ke ruang persembahan. Tapi suasananya berbeda. Cahaya yang tadinya menyala samar kini sepenuhnya padam. Dinding-dinding berembun mengeluarkan suara gemeretak,
dan lantai seolah makin licin, dilapisi darah basah yang belum mengering. Mereka kembali ke ruang utama. Di sana, altar telah hancur. Tengkorak kerbau terbelah dua, dan lingkaran darah kini tampak seperti menguap, lenyap ke udara. Tapi di tengah puing altar berdiri sosok besar, tinggi, tegap, dan mengenakan pakaian buruh lama yang sudah membusuk. Namun berbeda dari sebelumnya, sosok ini memiliki kepala. "Dimas," gumam Raffi, nyaris tak percaya. Sosok itu menoleh perlahan. Wajahnya menyerupai Dimas, tapi matanya bukan milik manusia. Hitam total, pupilnya menyempit seperti ular. Kulitnya pucat kehijauan, dan di lehernya melingkar rantai besar berkarat. Bayu menggenggam lembaran tua yang ia ambil sebelumnya. Ia menyadari sesuatu. Dimas bukan lagi manusia, dia sudah jadi penjaga pengganti. Dan kalau dia yang baru, berarti yang lama. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, suara jeritan menggema dari balik tembok. Seketika, tembok di sisi lorong tak. Dari dalam celahnya, keluar kabut hitam yang menggumpal seperti asap pekat. Di dalam kabut itu, sosok penjaga lama, makhluk besar tanpa kepala, muncul kembali. Tapi kali ini ia mengamuk. Rantai di tangannya berputar liar, menghantam dinding dan menghancurkan segala yang dilewatinya. Bayu dan Raffi segera berlari menyusuri lorong sempit sambil menahan napas. Tembok demi tembok runtuh di belakang mereka. Tiba-tiba dua kekuatan, penjaga lama dan penjaga baru, bertabrakan di tengah ruang altar. Benturan itu menggetarkan seluruh fondasi pabrik. Batu-batu berjatuhan, suara jeritan arwah menggema dari segala penjuru. Bayu menoleh sebentar dan melihat dua entitas itu bertarung. Satu tanpa kepala, satu berwajah sahabatnya sendiri. Rantai saling membelit, pukulan saling menghantam, dan darah hitam mengalir ke lantai. "Dia sedang melawan," teriak Raffi. "Dimas, kalau kamu masih bisa dengar, keluarlah dari tubuh itu." Namun Dimas hanya menggeram, lalu mengangkat penjaga lama dan melemparkannya ke altar yang hancur. Saat itu, suara tangis anak-anak terdengar kembali, diiringi nyanyian sayup yang semakin jelas. Satu jiwa menjaga ribuan. Jiwa pengkhianat kembali dalam perjanjian. Bayu membaca ulang perkamen tua di bawah peta ruang rahasia, tertulis kalimat baru yang tak ia lihat sebelumnya. Jika penjaga lama kalah, maka penjaga baru harus menutup ritual. Jika tidak, kutukan akan menyebar keluar. Mereka berdua saling menatap. Jika Dimas menang, tapi tidak menghentikan ritual, pabrik akan menelan dunia luar. Dan di saat itulah sosok Dimas menatap mereka. Perlahan dari mulutnya keluar kata, "Pergilah, aku yang akan tinggal." Bayu menggertakkan gigi. Tapi sebelum ia bisa berkata apa-apa, tanah mulai berguncang hebat. Lorong di belakang mereka retak. Pabrik mulai runtuh perlahan. Mereka harus keluar. Sekarang. Bayu dan Raffi berlari menyusuri lorong yang mulai roboh. Batu demi batu jatuh di belakang mereka. Udara bergetar hebat. Suara gemuruh dari ruang altar bergema seperti teriakan kemarahan ribuan arwah. Mesin tua yang sebelumnya mati kini hidup kembali, mengerang seperti binatang sekarat. Akhir lorong membawa mereka ke sebuah ruang panjang. Di tengahnya terbentang rel besi tua yang tertutup debu dan serpihan karat. Jalur itu sempit, dinding di kanan kirinya sangat dekat, hampir seperti terowongan. Di atasnya tergantung kabel dan rantai, sebagian besar sudah putus. Tapi relnya masih utuh dan bersih. "Ini jalur lori," bisik Bayu. "Tapi kenapa bersih begini?" "Rel ini gak masuk peta yang kita lihat tadi," jawab Raffi, menyorot sekeliling. "Kayaknya gak pernah dipakai pekerja." Bayu mengeluarkan perkamen tua yang mulai rusak dan berlumur darah kering. Di bagian bawah peta, ada satu garis tipis yang nyaris tak terlihat, berlabel, "Lorong pengangkut ke ruang eksekusi, dilarang lewat. Segel hanya dibuka saat ritual gagal." Raffi menelan ludah. "Ritual gagal? Itu sekarang kan?" Bayu mengangguk. "Berarti kita nggak punya pilihan." Mereka mengikuti rel itu perlahan ya, senter menyusuri sepanjang dinding. Tapi setiap beberapa meter mereka melihat sesuatu. Bekas tangan terbakar menempel di dinding, seolah seseorang pernah menyeret tubuhnya sepanjang terowongan. Ada juga bekas roda lori kecil dan noda darah yang tampaknya baru. Lalu di sebuah percabangan kecil, mereka menemukan kereta lori tua. Tergeletak miring, penuh karat, namun di dalamnya tertumpuk tengkorak manusia. Raffi hampir muntah. Ini bukan jalur pelarian. Ini kuburan jalanan. Bayu melangkah lebih jauh ke depan sampai mereka sampai ke ujung rel. Dinding logam besar dengan lambang Belanda berkarat terpaku di tengahnya. Di atas lambang itu tertera tulisan Kamer van de Stilte. Di depan pintu itu tergantung lonceng kecil. Tua, berdebu, tapi belum berkarat. Seolah baru. Bayu ragu-ragu lalu menyentuhnya.
Ding! Seketika pintu besi perlahan terbuka, bukan ke samping, tapi ke bawah, seperti tenggorokan yang menganga. Aroma busuk menyembur keluar, disertai kabut hitam tipis. Di dalam hanya gelap. "Lu yakin kita harus masuk?" tanya Raffi. Gemetar. Bayu mengangguk. "Ini satu-satunya jalan. Kita harus tahu apa yang sebenarnya disegel di sini." Mereka melangkah masuk ke ruang keheningan. Begitu kaki mereka melewati ambang, lorong di belakang tertutup sendiri dengan bunyi keras, dan senter mereka redup pelan-pelan, seperti tersedot oleh kegelapan. Di dalam sana, ruangan sangat luas, dan dari bawah mereka terdengar suara seperti ribuan bisikan bercampur tangisan. "Kembalikan darah, kembalikan pengorbanan." Di tengah ruangan itu berdiri kursi eksekusi tua dari besi, lengkap dengan ikatan kulit dan kabel-kabel terbakar. Di bawahnya ada kolam dangkal, berisi darah hitam yang bergolak perlahan seperti hidup. Dan di balik kursi itu tergantung papan nama kayu tua, hampir rubuh bertuliskan, ditutup tahun 1901, 327 eksekusi, 0 pengampunan. Bayu dan Raffi menatap sekeliling dengan tubuh gemetar. Di dinding, ratusan wajah terukir samar, semuanya menangis, semuanya membuka mulut seperti menjerit. Dan perlahan dari sudut-sudut ruangan, mata-mata itu mulai menatap balik. Lalu dari balik bayangan kursi terdengar suara yang berat dan nyaring, familiar tapi tak manusiawi. "Kalian datang terlambat." Dari kolam darah hitam itu muncul sosok tinggi dan mengerikan. Tubuhnya kurus kering, nyaris tinggal kulit dan tulang. Namun auranya memancarkan kekuatan yang menekan udara. Kulitnya terkelupas seperti kertas gosong, dan matanya 2 rongga merah menyala tak berkedip. Bayu mundur menahan napas. Raffi berbisik, "Itu bukan manusia." Sosok itu mendekat, kakinya menyeret di genangan darah yang menggelegak seperti hidup. Ia membuka mulut dan suara dalam serta berat bergema dari segala arah. "Aku korban pertama. Aku yang dijanjikan surga dibayar dengan api. Aku yang dikorbankan untuk membungkam arwah lainnya." Bayu menatap ke arah kursi eksekusi. "Ini bukan alat penyiksaan biasa. Ini pusat dari segalanya." Raffi bergumam, "Ratusan orang dibunuh di sini, dan dia mungkin yang pertama." Makhluk itu melangkah ke kursi besi. Saat tangannya menyentuh sandaran, kursi itu menyala merah, seperti logam yang dipanaskan dari dalam. Dinding mulai bergetar pelan. Bisikan-bisikan menjadi jeritan. Wajah-wajah di dinding menangis darah. Lalu, dari arah belakang, terdengar suara denting rantai. Muncul dari kegelapan. Tapi wajahnya kini hampir tak manusiawi. Kulitnya pucat kebiruan. Matanya hitam sepenuhnya, dan dari pori-porinya merembes cairan hitam kental. Ia membawa rantai besar yang bergetar di tangannya. Makhluk dari kolam menatapnya. "Penjaga baru, dikirim untuk menghentikanku?" Dimas tidak menjawab. Ia hanya mengangkat rantainya, dan dari lantai muncul simbol berbentuk lingkaran api, mengurung mereka bertiga. Bayu, Raffi, dan sang makhluk. Bayu memegang perkamen tua yang lusuh. Di pojok bawah terlihat kalimat yang baru muncul, seolah terbakar dari dalam. "Jika penjaga gagal menyegel jantung, maka arwah pertama akan membuka jalan. Dunia luar menjadi pabrik. Tak ada batas antara hidup dan mati." "Dia, jantungnya," gumam Raffi. "Kalau dia keluar, kutukan ini menyebar." Pertarungan dimulai. Dimas melompat. Rantainya mengarah ke dada sang makhluk. Tapi makhluk itu menahan dengan tangan kosong dan darah hitam meledak ke udara. Jeritan terdengar dari tanah. Itu bukan darah biasa. Itu jiwa-jiwa terperangkap. Bayu dan Raffi berlari ke arah kursi eksekusi. Di bawahnya ada lubang kecil ditutup lempengan besi tua dengan lambang segel Belanda. Di sekelilingnya tertulis, "Pintu neraka. Jangan dibuka kecuali saat terakhir." Bayu menatap Raffi. "Kita buka ini. Kalau benar, ini lubang yang menyerap semua arwah. Kita paksa mereka masuk kembali." Raffi ragu, "Tapi kita nggak tahu apa yang ada di dalamnya." "Kalau kita diam aja, dia keluar dan dunia luar jadi neraka," tegas Bayu. Dengan segala kekuatan, mereka mendorong lempengan besi itu. Panas membakar tangan mereka, namun penutup itu perlahan bergerak. Dan saat terbuka penuh, udara dingin menyembur, bukan dingin biasa. Dingin kematian. Sang makhluk mendongak. "Kalian membuka jalan yang seharusnya ditutup." Dimas menoleh cepat ke mereka, dan untuk pertama kalinya sejak jadi penjaga, matanya memancarkan keraguan. Bayu berteriak, "Sekarang Dimas! Dorong dia masuk ke lubang itu!" Dimas mengerang keras, lalu menarik rantai terakhirnya, melilit tubuh makhluk itu. Keduanya saling tarik, darah dan api berhamburan. Makhluk itu melawan, namun Dimas menahan, hingga akhirnya keduanya terjatuh ke dalam lubang. Cahaya merah menyilaukan memancar keluar. Lalu, hening, sangat hening.
Hening yang menggema setelah pertempuran itu lebih menyeramkan dari teriakan apapun. Udara terasa berat, seolah seluruh ruang bawah tanah itu menahan napas bersama Bayu dan Raffi. Mereka berdiri mematung di depan lubang yang kini telah kembali tertutup sendiri. Tidak ada darah, tidak ada api, tidak ada suara. Hanya kursi eksekusi tua di tengah ruangan, kembali dingin dan diam. "Dimas," gumam Raffi, suaranya nyaris tak terdengar. Bayu menatap lantai. Hatinya berat. Dimas telah melawan, bahkan mengorbankan dirinya sendiri. Tapi sesuatu masih mengganjal. Ia merasa kutukan ini belum benar-benar berakhir. Lalu dari balik dinding ruangan terdengar suara denting logam, pelan namun jelas. "Tik," Bayu menoleh. "Itu dari mana?" Mereka menyusuri sisi ruangan, mengikuti suara. Di balik tumpukan puing dan tulang, tersembunyi sebuah pintu kayu kecil. Sangat tua, penuh ukiran aneh dan tak tercantum di peta manapun. Raffi mencoba membuka gagangnya. Terkunci. Bayu melihat di samping pintu, lubang kunci berbentuk mata. Ia menyadari sesuatu. Dari saku jaketnya, ia mengeluarkan kepingan logam yang terjatuh dari rantai Dimas sebelum pertarungan terakhir. Keping itu berbentuk mata. Dengan gemetar, Bayu memasukkannya ke lubang. Pintu itu membuka pelan, menjerit seperti makhluk yang terluka. Ruangan di baliknya kecil. Hanya cukup untuk 2 orang berdiri berdampingan. Di dalamnya hanya ada kursi tua lain, lebih kecil dari yang tadi, dan di dinding di belakangnya tertulis dengan darah. Untuk menutup kutukan, 1 jiwa harus duduk hingga akhir waktu. Raffi menunduk, menutup wajahnya. Bayu menatap kursi itu. Terbuat dari kayu hitam dengan tali kulit yang masih utuh. Di bawah kakinya, simbol Belanda dan aksara Jawa tercampur membentuk lingkaran segel. "Aku ngerti sekarang," kata Bayu pelan. "Dimas bukan tumbal terakhir, dia cuma penutup jalan." Raffi menatapnya dengan mata berkaca. "Jadi, kita masih harus milih?" Bayu mengangguk. "Kalau gak ada yang duduk di situ, pintunya akan terbuka lagi. Bukan sekarang, mungkin 10 tahun, mungkin 100 tahun. Tapi akan terbuka." Hening kembali merayap di antara mereka. Raffi melangkah maju, tapi Bayu menahan lengannya. "Gue yang duduk," kata Bayu tegas. Raffi menggeleng keras. "Enggak, lu yang bawa kita semua ke sini, tapi gue juga yang ikut sampai akhir. Gak adil lu nanggung sendirian." Tapi Bayu hanya tersenyum samar. "Justru karena itu, gue yang maksa kalian. Gue yang buka semua ini. Dimas sudah korban. Kalau gue nggak nebus, kutukan ini nggak akan berhenti." Ia melangkah ke kursi, lalu duduk perlahan. Tali kulit melilit sendiri, mengikat tangannya. Segel di lantai menyala pelan. Raffi mundur, menangis dalam diam. Bayu menoleh sekali lagi, menatap sahabatnya. "Keluar, Vi. Tutup pintu ini. Jangan balik." Lalu suara itu muncul lagi, pelan seperti bisikan yang jauh. 1 jiwa menjaga ribuan, 1 jiwa terakhir. Dan pintu menutup perlahan. Langit di atas Kalibagor malam itu tampak biasa. Tak ada badai, tak ada gempa, tak ada suara dari dalam bumi. Tapi di balik reruntuhan pabrik tua, di balik pintu yang sudah terkunci rapat oleh darah dan pengorbanan, sebuah jiwa telah memilih tinggal selamanya. Raffi berdiri di luar lorong rahasia. Napasnya masih terengah, tubuhnya berlumur debu dan darah kering. Ia menatap lubang masuk yang telah tertutup total. Batu-batu berat menimpa jalur rahasia itu, dan akar-akar pohon tua mulai tumbuh menutupinya. Seolah pabrik itu menelan rahasianya kembali. "Maaf," gumamnya pelan. Ia menggenggam pecahan logam terakhir yang tersisa dari kursi eksekusi, potongan kecil yang tak ikut tersegel. Di permukaannya tertulis goresan samar. "Jangan dibuka, jangan dikenang, jangan disebut." Raffi berjalan menjauh dari pabrik. Di setiap langkah, tubuhnya terasa lebih ringan, tapi juga lebih kosong. Ia tahu Bayu telah menggantikan Dimas. Ia tahu kutukan itu tak hilang, hanya tidur. 10 tahun kemudian, seorang mahasiswa dari Jakarta datang ke Banyumas, menulis skripsi tentang sejarah industri gula kolonial. Salah satu tempat yang ingin ia telusuri, pabrik gula Kalibagor. Warga desa memperingatkan, "Jangan ke sana, nak." Udah nggak ada apa-apa di situ, selain ular dan roh penasaran. Tapi seperti biasa, rasa ingin tahu lebih besar daripada rasa takut. Mahasiswa itu menemukan peta tua dari Belanda dengan jalur yang tidak ada di peta modern. Ia juga menemukan coretan di balik foto buram. Kursi itu masih ada. Ia pergi diam-diam ke reruntuhan pabrik. Di antara ilalang, ia menemukan besi tua menyembul dari tanah. Sebuah pegangan pintu, separuh terkubur. Ia gali sedikit, dan tanah mulai bergetar. Dari dalam tanah ternapas panjang, berat pelan, seolah sesuatu terbangun. Lalu, jauh di bawah sana, di ruang yang tak pernah benar-benar lenyap, mata Bayu perlahan terbuka. Tidak penuh, hanya setipis kelopak senja.
Tapi cukup untuk melihat kutukan ini belum selesai. Satu jiwa menjaga ribuan, dan pintu lama itu mulai berderit.